Bagas menyeka dahi yang dibasahi peluh. Sudah lebih dari 2 jam, bis Mutiara Malam yang ia kemudikan terjebak dalam kemacetan parah di jalur Pantura, daerah Tegal. Malam semakin larut dan jadwal kedatangan di Solo sudah pasti molor. Di belakangnya, puluhan penumpang mulai resah, meski sebagian besar sudah terlelap dalam tidur yang tak nyaman. "Gawat, Pak. Kalau begini, kita baru sampai subuh," ujar Bimo ke naik Bagas, menunjukkan peta lalu lintas di ponselnya yang menampilkan garis merah pekat. Sinyal di sana memang masih bagus, tapi situasi di jalan sungguh membuat frustrasi. Bagas adalah pengemudi lintas Jawa yang berpengalaman selama lebih dari 20 tahun. Ia tahu bahwa keterlambatan ini bisa berujung pada protes keras dari penumpang. Ia ingat sebuah jalur alternatif. Ada jalan pintas, BIM, jalur tengah yang memotong bukit di perbatasan Pemalang dan Purbalingga. Sepi dan bisa menghemat waktu sekitar 3 jam. Mungkin 4 jam jika beruntung. Bimo tampak cemas. "Jalur hutan, Pak, saya dengar jalur itu terkenal angker. Banyak kejadian buruk di sana. Kita perlu bergerak cepat." "Bim, yang lebih angker itu kalau penumpang minta ganti rugi," balas Bagas tegas. Ia langsung memutar kemudi ke kiri, meninggalkan hiruk-pikuk jalur utama. Mereka memasuki jalanan kecil, gelap, dan mulai terasa sempit. Penerangan jalan tidak ada sama sekali. Hanya sorot lampu utama. Bis yang menerangi semak-semak dan pohon-pohon besar di sisi kiri dan kanan. Awalnya, jalan masih beraspal, meskipun rusak dan berlubang. Namun, tidak lama kemudian, aspal itu berakhir, berganti menjadi tanah berbatu dan kerikil. Getaran yang ditimbulkan membuat seluruh badan bis berderit. Bagas harus berkonsentrasi penuh. Hutan lebat kini menjadi pemandangan dominan di sekeliling mereka. Udara malam yang tadinya pengap kini terasa basah dan dingin, disertai aroma khas tanah dan dedaunan kering. "Tadi kita belok dari mana, Pak?" tanya Bimo. Ia mencoba membandingkan rute di peta digital, tetapi kini ponselnya kehilangan sinyal sepenuhnya. Layar hanya menampilkan notifikasi tanpa jaringan. "Setelah tikungan tajam, Bim." "Terus saja," jawab Bagas. Meskipun ia sendiri merasa janggal, persimpangan yang ia lewati tadi terasa berbeda dengan yang ia ingat. Ia memilih untuk mengabaikan keraguan itu, menyalahkan kelelahan sebagai penyebabnya. Setelah sekitar 30 menit menyusuri jalur sempit itu, perubahan aneh terjadi. Suhu di dalam bis mendadak turun drastis. Udara dingin yang berat dan menusuk seolah menggantikan hawa hangat yang sebelumnya ada. Kemudian, kabut tebal muncul. Kabut itu datang begitu cepat, seperti gumpalan asap putih pekat yang tumpah dari ketinggian pohon. Dalam hitungan detik, kabut itu menelan seluruh jalanan di depan mereka. Jarak pandang langsung berkurang, memaksa Bagas mengurangi kecepatan hingga hampir merangkak. Saat bis melaju perlahan menembus kabut, Bagas melihat sesuatu di pinggir jalan. Tepat di antara lebatnya semak belukar. Itu adalah sesosok wanita yang mengenakan kebaya putih. Rambutnya panjang terurai. Ia berdiri membelakangi bis. Dia membatu. Bagas menginjak rem. Mendadak, bunyi decitan rem membangunkan beberapa penumpang yang kembali tertidur. "Ada apa, Pak?" tanya Bimo terkejut. "Wanita itu tengah malam begini di tengah hutan. Kita harus bantu," kata Bagas mencoba membuka pintu. Bimo berusaha mencegah. "Jangan, Pak." Bajunya aneh dan dia diam saja. "Ini tidak wajar. Kita jalan terus saja." Namun Bagas sudah mematikan mesin. Ia memutuskan untuk turun. "Biar saya periksa. Mungkin dia butuh pertolongan darurat. Kamu tetap di sini. Jaga pintu dan jangan coba-coba dibuka," perintahnya pada Bimo. Bagas keluar dari kabin. Dinginnya kabut langsung menusuk kulitnya. Ia melangkah hati-hati menuju sosok itu. "Mbak, permisi, Anda baik-baik saja?" panggil Bagas. Tidak ada respons. Ia maju
lebih dekat. Ketika ia mencapai jarak sekitar 2 meter, wanita berbaju putih itu perlahan mulai menggerakkan kepalanya. Gerakannya kaku dan sangat tidak alami. Bagas merasakan ketakutan dingin menjalar di punggungnya. Suara-suara alam yang tadinya samar kini hilang, digantikan keheningan yang mencekam. Kepala wanita itu telah berputar sepenuhnya, kini menghadap Bagas. Bagas menahan napas. Wajah wanita itu kosong, tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya permukaan kulit putih pucat yang rata dan tegang. Detik berikutnya, Bagas tidak memikirkan apa-apa selain melarikan diri. Ia berbalik dan berlari secepat kilat, melompat kembali ke dalam bis. Jalan, Bim. Hidupkan mesinnya. EC, Eka, Aerea, NG, teriak Bagas sambil merebut kunci kontak dari tangan Bimo yang sudah gemetar hebat. Bimo segera menyalakan mesin. Bagas menginjak gas, membuat bis melesat maju, membenamkan diri lebih dalam ke dalam kabut putih yang kini terasa seperti jebakan. Mereka telah memilih jalan yang salah, tersesat ke tempat yang melampaui logika manusia. Setelah melewati kengerian di pinggir jalan, Bagas mengemudi seperti orang kesetanan. Pedal gas ia injak dalam-dalam, membuat mesin diesel bis meraung frustrasi menembus kabut tebal. Di sampingnya Bimo masih terbata-bata mengucapkan kalimat-kalimat doa. Wajahnya pucat pasi. Bagas sendiri tak jauh berbeda. Tangan kirinya mencengkeram erat roda kemudi, sementara tangan kanannya menggenggam liontin kalung yang berisi foto mendiang istrinya, sebuah kebiasaan lama yang selalu memberinya sedikit ketenangan. Sudah jauh, Bim? Tanya Bagas. Suaranya parau. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut pemandangan wajah rata tanpa mata itu muncul lagi di kaca spion. Bimo menjauhkan pandangannya dari kaca spion samping yang buram karena embun. Tidak tahu, Pak. Tidak ada yang kelihatan selain putih. Kita sudah melaju cepat selama hampir 10 menit. Tapi sepertinya kita masih di tempat yang sama. Bagas mengernyit. Benar, jalanan yang mereka lalui terasa aneh. Walaupun sudah menginjak gas, laju bis terasa tertahan, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya mundur. Selain itu, mereka seharusnya sudah melewati batas hutan dan menemukan jalan desa beraspal. Namun, yang ada hanya jalan tanah, berbatu, dan dinding pohon tinggi yang seolah tak berujung. Tiba-tiba, suara tangis bayi sayup-sayup terdengar dari bagian belakang bis. Pak, dengar itu? Bimo menoleh ke belakang. Beberapa penumpang mulai terbangun, saling berbisik dengan wajah khawatir. Suara apa, Bim? Itu bukan suara bayi dari penumpang, kan? Bagas bertanya, merasa merinding. Ia ingat, tidak ada penumpang yang membawa bayi dalam perjalanan ini. Suara tangis itu semakin jelas. Bukan tangisan bayi biasa, melainkan tangisan yang serak, seperti suara parau yang dipaksakan. Tangisan itu seolah datang dari bagian tengah bis, tepat di antara barisan kursi. Bagas mengambil mikrofon pengeras suara. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ada apa di belakang? Apakah ada yang sakit? Henning. Kemudian, seorang pria parubaya di kursi depan menjawab dengan suara bergetar. Tidak ada, Pak Sopir. Tidak ada bayi di sini. Saya juga mendengarnya. Suaranya seperti di luar bis, tapi sangat dekat. Jantung Bagas berdetak semakin cepat. Jika suaranya di luar, kenapa terdengar sangat jelas di dalam kabin yang kedap suara? Tiba-tiba, bis berhenti total. Bukan karena rem diinjak, melainkan karena jalan di depan mereka menghilang. Kabut di depan mereka seolah membentuk tirai tebal yang kini terbuka sedikit, menampakkan jurang dalam yang gelap. Tidak ada palang pembatas, tidak ada papan peringatan. Jalan yang mereka ikuti seolah terpotong begitu saja oleh kehampaan. Jah, Tuan, seru Bimo. Bagas segera mematikan mesin. Keheningan langsung menyergap. Kabut
kembali merapat, menelan jurang itu, dan membuat bis mereka terisolasi sepenuhnya. Di dalam bis, ketegangan sudah mencapai puncaknya. Para penumpang mulai panik, berteriak, dan beberapa orang mulai menangis. "Tenang, semuanya tenang," Bagas berteriak ke mikrofon, berusaha mengendalikan keadaan. "Kita hanya berhenti sejenak. Ada sedikit kerusakan mesin." "Tidak perlu panik," Aber Bungko. Ia tahu mereka dalam bahaya nyata. Bagas dan Bimo turun dari bis, membawa senter. Di luar, dinginnya malam terasa membekukan tulang. Kabut itu tidak seperti uap air biasa. Kabut itu terasa berat, berbau tanah liat basah, dan sesuatu yang manis, seperti bunga Kamboja yang layu. "Kita harus mundur, Pak. Sepertinya kita masuk ke jalur yang sudah lama ditinggalkan," bisik Bimo, menyorotkan senternya ke samping. Saat senter Bimo menyapu semak-semak, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di balik belukar, tampak sebuah pelang kayu tua yang hampir lapuk. Di atasnya, terukir tulisan tangan yang sulit dibaca. Bagas mendekat dan berusaha membersihkan lumut yang menutupi pelang itu. Ia berhasil membaca beberapa kata. Pintu masuk, hutan, larangan, desa, Watu Ireng. Bagas tersentak mundur. Desa Watu Ireng itu adalah nama desa yang terkenal dalam mitos-mitos lokal Jawa. Tengah sebuah desa yang konon menghilang ratusan tahun lalu karena penduduknya membuat perjanjian terlarang dengan makhluk halus penunggu hutan. Konon, desa itu hanya muncul di malam-malam tertentu, menampakkan dirinya di tengah kabut untuk menjebak para pendatang yang tersesat. "Kita harus pergi dari sini, Bim. Sekarang juga," kata Bagas. Suaranya rendah dan penuh ketakutan. Saat mereka berbalik menuju bis, suara-suara lain mulai muncul dari dalam kabut. Bukan tangis bayi lagi, melainkan bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan itu terdengar seperti suara wanita dan pria, berulang kali menyebut nama-nama penumpang bis. "Rudi, kamu seharusnya tidak pergi. Ani, ibumu menunggumu di sini." "Bagas, mengapa kamu membawa mereka ke sini?" Bagas dan Bimo saling pandang. Mereka tidak berani bergerak. Kabut itu seolah hidup, bergerak perlahan, dan dari dalamnya Bagas melihat bayangan-bayangan samar. Bayangan itu berbentuk tubuh manusia, tetapi bergerak dengan cara yang aneh dan tidak teratur, melayang, berjongkok, dan tiba-tiba menghilang. Bisikan itu semakin keras. Kini terdengar seperti rengekan memohon, bercampur dengan suara tawa cekikikan yang dingin dan nyaring. Itu adalah suara yang membuat akal sehat seseorang perlahan-lahan terkikis. Bimo meraih lengan Bagas. "Pak, lihat." Bimo menunjuk ke badan bis. Di kaca jendela samping, tempat cahaya lampu senter mereka jatuh. Perlahan muncul sidik jari. Tidak hanya satu, tapi banyak sidik jari yang kotor, basah, dan berwarna merah kecoklatan. Jari-jari itu seolah menekan kaca dari luar, mencari celah untuk masuk. Mereka dikepung. Bagas menarik napas dalam-dalam. Sebagai seorang supir, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengemudi. "Naik, Bim. Cepat. Kita tidak peduli jurang di depan. Kita putar balik sekarang." Mereka berlari kembali ke kabin. Saat Bagas menyalakan mesin, ia mendengar suara benturan keras dari atap bis. Seolah-olah sesuatu yang berat dan besar baru saja melompat dan mendarat di sana. Getaran itu membuat lampu kabin berkedip-kedip sebentar sebelum padam total. Sekarang, mereka berada dalam kegelapan total, di tengah kabut, dengan sesuatu yang tidak terlihat duduk di atap mereka, dan bisikan-bisikan halus yang memanggil nama-nama mereka dari luar. Mereka harus menemukan jalan keluar, atau mereka akan menjadi bagian dari legenda kelam desa Watu Ireng. Mesin bis menderu kembali. Bagas segera memutar kemudi secepat mungkin. Di atas jalan, tanah sempit yang tertutup kabut. Gerakan mendadak ini membuat bis miring berbahaya, hampir terperosok ke tepi jurang yang tersembunyi. Mereka berputar 180 derajat, membelakangi tebing kosong yang menjadi akhir jalan. Benturan keras di atap bis masih terasa.
Bagas yakin ada sesuatu yang besar dan berat di atas sana. Dan getarannya seolah mengirimkan peringatan dari alam gaib. Seluruh lampu kabin padam total. Setelah benturan tadi meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat yang hanya ditembus oleh sorotan lampu utama. Bis yang menerangi kabut. Di tengah kegelapan, kepanikan penumpang meledak. Teriakan ketakutan, tangisan, dan suara orang-orang yang berdoa bercampur menjadi satu. "Tenang, semuanya tenang," teriak Bagas melalui mikrofon. Suaranya berusaha keras melawan kebisingan. "Kita akan kembali ke jalan utama. Mohon tetap duduk di tempat masing-masing." Ia menginjak gas, melaju kembali, menyusuri jalan yang baru saja mereka lewati. Namun, baru melaju sekitar 3 menit, Bimo berseru kaget, "Pak, itu pelang yang tadi." Bimo menunjuk ke kanan, di mana samar-samar terlihat pelang kayu lapuk bertuliskan pintu masuk hutan larangan. Bagas merasa darahnya berdesir dingin. Bagaimana mungkin mereka baru saja memutar balik dan melaju cepat? Seharusnya mereka sudah jauh dari titik itu. Ia mengemudi lebih cepat lagi. 5 menit berlalu, lalu 7 menit. Kabut masih sangat tebal. Jalanan tanah berbatu masih sama. Pohon-pohon di sisi jalan pun tampak identik. "Pak, lihat!" Bimo berseru lagi. Kali ini dengan nada yang benar-benar putus asa. Pelang kayu lapuk yang sama kini berada di sebelah kiri mereka. Mereka telah berputar-putar. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang dibuat oleh entitas tak kasat mata di hutan ini. Bagas menghentikan bis, mematikan mesin. "Kita tidak akan kemana-mana, Bim. Mereka tidak membiarkan kita keluar dari jalur ini," bisiknya. Tiba, keheningan di dalam bis pecah oleh suara pintu masuk yang berdecit terbuka. Seolah ada yang menarik tuasnya dari luar. Baik Bagas maupun Bimo menahan napas. Mereka ingat betul telah mengunci semua pintu. Di hadapan mereka, di tengah kabut yang kini sedikit menipis, di area pintu depan, muncul siluet seseorang. Siluet itu melangkah perlahan, melewati tangga, dan masuk ke dalam kabin. Sosok itu adalah seorang pria, mengenakan jaket tebal dan membawa tas ransel besar. Tampak seperti pendaki gunung yang kelelahan. Wajahnya tertutup topi dan kacamata. Pria itu berjalan lurus ke arah Bagas dan Bimo. "Selamat malam, Pak Sopir. Untung saya ketemu bis Anda," kata pria itu dengan suara yang berat dan serak. "Saya dari tadi menunggu tumpangan. Sudah tidak ada bis lain lewat." Bagas bingung, antara lega karena ada orang lain yang normal, dan takut karena cara pria ini masuk ke dalam bis yang terkunci. "Bapak, bagaimana Bapak bisa masuk?" "Kami tidak buka pintu," tanya Bagas, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Pria itu terkekeh pelan, tawa yang terdengar kering dan dingin. "Pintu selalu terbuka untuk mereka yang sudah ditunggu. Pak Sopir, saya akan duduk di belakang ya. Saya sudah membayar ongkosnya di depan." Pria itu menunjuk ke kursi penumpang di barisan paling depan, lalu berbalik dan mulai berjalan ke belakang, menembus lorong di antara kursi-kursi. Bagas dan Bimo saling pandang dengan horor yang meningkat. Mereka melihat punggung pria itu yang besar, ditutupi jaket tebal. Tapi ada yang aneh. Saat pria itu berjalan melewati barisan kursi, setiap kepala penumpang yang tertidur lelap tiba-tiba terangkat sedikit, mengikuti gerakan pria itu, seolah mata mereka yang tertutup sedang mengawasi. Bimo menelan ludah. "Pak, ranselnya." Di punggung pria itu, di bawah ranselnya, tampak sesuatu yang besar dan tidak wajar. Bukan bentuk punggung manusia biasa. Di sana, kulit jaketnya tampak tegang dan sedikit robek, memperlihatkan garis-garis kasar, seperti kulit kayu yang mengeras. Pria itu tiba di barisan belakang, duduk di kursi paling pojok. Ia kemudian melepas topi dan kacamata hitamnya, menoleh ke arah depan, tepat ke arah kaca spion di atas kepala Bagas. Melalui pantulan spion, Bagas melihat wajah penumpang baru itu dengan jelas. Wajahnya tersenyum lebar, senyum yang melampaui batas wajar, memanjang dari telinga
ke telinga, memperlihatkan deretan gigi yang panjang dan tajam, seperti taring yang diukir dari tulang. Matanya hitam pekat, tanpa pupil. Pria itu melambaikan tangan ke arah Bagas di kaca spion, lalu berbisik dengan suara yang kini terdengar jelas dan mengancam, memecah keheningan kabin. Selamat datang di Watu Iren. Perjalanan kita baru saja dimulai. Bagas mencabut kunci kontak. Mereka tidak bisa pergi. Mereka harus menghadapi penumpang yang bukan manusia ini. Peringatan dari sosok penumpang baru di kaca spion membuat Bagas dan Bimo membeku. Bagas mencabut kunci kontak, membiarkan mesin bis mati. Atau melarikan diri dengan berputar-putar tanpa akhir hanya akan memperburuk keadaan. Mereka harus menghadapi ancaman ini yang kini sudah berada di dalam bis. Di antara para penumpang tak berdaya, "Bim, bawa obeng dan linggis di bawah jok," bisik Bagas. Suaranya tercekat. Pria yang mengenakan jaket tebal itu masih tersenyum di belakang. Senyum mengerikan itu memantul di kaca spion, seolah menertawakan ketakutan mereka. Penumpang lain di belakang yang terbangun kini terdiam, merasakan kehadiran jahat yang baru masuk ke dalam bis. Bimo dengan sigap mengambil perkakas yang ia sebutkan. Tangannya gemetar. "Kita mau apa, Pak?" Dia bukan manusia. Kita tidak punya pilihan. Kita harus melumpuhkannya. Lindungi penumpang, jawab Bagas, meraih sebuah tabung pemadam api kecil yang tersimpan di samping kemudi. Saat Bagas dan Bimo bersiap, si penumpang baru berdiri. Bisikan yang tadinya halus kini berubah menjadi tawa serak yang memecah. Gendang telinga. "Mau main-main, Pak Sophia." Suaranya terdengar seperti dua batu yang digesekkan. "Perkuma, ini adalah tempat saya. Kalian semua adalah tamu yang sudah ditunggu." Pria itu melangkah maju. Saat ia melangkahkan kaki dari kursi, Bagas melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Kakinya tidak menyentuh lantai. Ia melayang sedikit di atas lantai, dan jejak kakinya di atas debu lantai bis adalah lumpur hitam yang berceceran. Ia berjalan melewati barisan kursi satu persatu. Setiap kali ia melewati seorang penumpang, penumpang itu akan mengeluarkan erangan kesakitan yang pelan, lalu jatuh, terkulai lemas di kursinya. Seolah energi hidup mereka baru saja dihisap habis. Dia menyentuh mereka. "Pak, dia mengambil jiwa mereka," seru Bimo panik. Bagas tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia maju, berteriak, "Hei, jangan sentuh mereka!" Ia melemparkan tabung pemadam api itu sekuat tenaga ke arah kepala penumpang baru. Bug, tabung itu mengenai bahunya. Si penumpang baru berhenti berjalan. Ia tidak jatuh, bahkan tidak goyah sedikit pun. Ia hanya menolehkan kepalanya. Perlahan, seperti adegan di bab 1, ia menyentuh bahunya yang baru saja terkena benturan keras. Tidak ada darah, tapi jaket tebalnya robek. Dari robekan itu, terlihat bukan kulit, melainkan gumpalan akar kering dan lumut. Tertawa. Benda duniawi tidak mempan di sini, Bagas. Kini, fokus penumpang. Penumpang baru sepenuhnya tertuju pada Bagas dan Bimo. Ia melangkah, maju dengan cepat, melayang di udara. Bagas mendorong Bimo menjauh. "Lari, Bim, beritahu penumpang lain untuk merunduk." Bagas mengangkat linggis yang tadi dibawa Bimo dan mengayunkannya. Linggis itu mengenai dada penumpang baru dengan bunyi KRKK yang memekakan telinga. Bukan bunyi daging atau tulang, melainkan suara kayu yang patah. Untuk pertama kalinya, penumpang baru itu goyah. "Kau berani melawan tuanmu, Brownja?" Suaranya kini terdengar menggema, seperti suara ribuan orang yang berteriak bersamaan dari dalam kabut tebal di luar. Suara tangisan bayi dan bisikan-bisikan kembali terdengar, lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Mereka seolah marah karena pertarungan di dalam bis. Saat Bagas bersiap mengayunkan linggis lagi, penumpang baru itu dengan gerakan cepat yang mustahil diraihnya mencengkeram pergelangan tangan Bagas.
Cengkeramannya dingin, seperti memegang bongkahan es dan batu. Bagas merasakan kekuatan hidupnya tersedot. Ia menjerit kesakitan. Tiba-tiba, Bimo yang tadi merangkak mundur, menemukan sebuah obeng panjang. Ia teringat cerita mistis lama. Makhluk seperti ini memiliki satu titik lemah. Bimo melihat ke arah penumpang baru, memperhatikan bentuk tubuhnya. Tubuhnya terbuat dari akar dan kayu. Namun, di bagian perutnya, tempat di mana ikatan sabuk pengaman berada, ada sehelai kain lusuh yang diikatkan. Bimo bertindak cepat. Ia berteriak, mengalihkan perhatian penumpang baru sejenak, lalu berlari dan menusuk obeng itu ke ikatan kain lusuh tersebut. Khalif! Suara itu tidak seperti menusuk kulit, melainkan seperti menusuk lumpur basah. Penumpang baru itu menjerit. Jeritan itu bukan lagi jeritan manusia. Itu adalah suara pohon tumbang yang disertai suara gemuruh tanah. Cengkeraman pada tangan Bagas mengendur. Dari lubang tusukan itu keluar cairan hitam pekat, seperti getah busuk. Kain lusuh itu seketika terbakar. Api biru kecil. Tidak, kau menghancurkan sumber kekuatanku. Raungnya, tubuhnya mulai berasap. Pria itu melepaskan Bagas, berbalik, dan lari tunggang langai ke depan. Melompat keluar dari pintu bis yang terbuka, menghilang ke dalam kabut tebal. Bagas dan Bimo terengah-engah. Mereka selamat. Puncak konflik telah terlewati. Tetapi mereka tahu, makhluk itu hanya mundur. Mereka belum keluar dari hutan larangan. Keheningan kembali menyelimuti kabin bis setelah penumpang baru itu menghilang ke dalam kabut. Suara gemuruh dari luar perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Bagas dan Bimo tergeletak di lantai depan. Napas mereka terengah-engah. Di belakang mereka, para penumpang yang tadinya pingsan kini mulai sadar, saling membantu dan berbisik ketakutan. Bagas berusaha bangkit. Tubuhnya terasa lemas. Cengkeraman dingin makhluk itu telah meninggalkan bekas kebiruan yang dalam di pergelangan tangannya, seolah ia baru saja memegang potongan es kering. Kita berhasil, Pak. Kita mengusirnya, kata Bimo. Suaranya lemah, namun ada nada kelegaan di sana. Ia membuang obeng yang kini berlumuran getah hitam pekat. Dia tidak pergi, Bim. Dia hanya terluka, koreksi Bagas. Meraih kunci kontak dan menyalakan kembali mesin. Mesin bis menderu, memecah keheningan yang mencekam. Kita harus segera keluar dari tempat ini sebelum dia kembali bersama teman-temannya. Bagas mengemudi perlahan. Setelah pertempuran, kabut tebal itu tampak mulai menipis sedikit demi sedikit. Jalanan tanah berbatu yang mereka lalui kini terasa sedikit lebih padat. Bagas mencoba rute yang berbeda, membelok di setiap persimpangan yang ia rasa mengarah ke bawah bukit. Selama hampir 10 menit, mereka melaju dalam ketegangan. Setiap penumpang menahan napas, berharap tidak ada lagi suara aneh atau penampakan mengerikan. Tiba-tiba, Bimo berseru pelan, tetapi kali ini dengan nada penuh harapan. Pak, sinyal! Ada sinyal. Di layar ponsel Bimo yang tadinya mati, kini muncul satu bar sinyal telepon seluler. Walaupun lemah, itu adalah bukti nyata bahwa mereka mulai mendekati peradaban. Bagas memacu gas lebih kencang, mengikuti naluri dan sedikit petunjuk dari sinyal yang berkedip-kedip. Beberapa saat kemudian, ia melihat cahaya. Bukan cahaya lampu hantu atau penerangan alam gaib, melainkan cahaya kuning yang stabil, tampak seperti lampu jalan. Bis menabrak sebuah marka jalan. Aspal. Jalanan yang mereka injak kini kembali beraspal, mulus, dan di sisi jalan terdapat tiang-tiang lampu yang remang-remang. Kabut tebal itu kini benar-benar tertinggal di belakang, membentuk dinding putih yang solid di kejauhan. Mereka berhasil keluar. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Saat Bagas melirik kaca spion untuk melihat kondisi penumpang, ia tersentak kaget. 3 kursi di bagian tengah, bis kosong. 3 penumpang, seorang wanita paruh baya, seorang mahasiswa, dan seorang pria tua telah menghilang. Bim, hitung penumpang, cepat, perintah Bagas. Bimo segera berhitung dengan cepat dan wajahnya pucat. Total penumpang tinggal 38 orang. Pak, kita berangkat dengan
41 penumpang. 3 orang hilang. Bagas mengingat kembali saat penumpang baru melangkah melewati barisan kursi. Dan setiap penumpang yang dilewatinya mengeluarkan erangan lalu terkulai lemas. Mereka tidak hanya pingsan. Mereka telah diambil. Mereka adalah harga yang harus dibayar atas perlawanan yang baru saja mereka lakukan. Saat Bagas memikirkan nasib 3 penumpang yang hilang itu, ponsel Bimo berdering. Itu adalah panggilan telepon dari kantor pusat perusahaan bis. Bimo mengangkatnya. "Halo, Pak." "Bimo, kalian di mana? Kalian menghilang dari GPS sejak di Tegal." Cepat, jelaskan. Suara manajer kantor pusat terdengar panik dan marah. "Kami tersesat, Pak. Kami masuk jalur pintas. Kami di daerah perbukitan Purbalingga. Kami baru saja keluar dari hutan." Jawab Bimo. "Hutan? Kalian tidak masuk hutan. Kalian hanya memutar-muter di sekitar area kebun teh kosong di perbatasan Pemalang." "Tidak ada hutan di sana. Kami sudah mengirim tim pelacak untuk menyisir area itu selama 4 jam, bentak manajer itu. Suaranya tidak percaya. Bagas dan Bimo saling pandang. Mereka melihat kembali ke dinding kabut putih di belakang mereka. Bagi dunia luar, mereka hanya membuang waktu di kebun teh. Bagi mereka, mereka telah menghabiskan malam dalam dimensi lain, berhadapan dengan teror desa Watu Ireng. Perjuangan mereka belum berakhir. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan dan mempertanggungjawabkan hilangnya 3 jiwa di tengah kabut yang tidak diakui keberadaannya oleh dunia nyata. Bis Mutiara Malam akhirnya tiba di garasi pusat di Solo menjelang pagi. Matahari terbit yang seharusnya membawa kehangatan dan harapan terasa dingin bagi Bagas dan Bimo. Mereka disambut bukan dengan ucapan selamat, melainkan oleh manajer, perusahaan, polisi, dan beberapa awak media yang sudah menunggu. Seluruh penumpang segera dibawa untuk dimintai keterangan. Kisah mereka tentang kabut tebal, wajah rata, bisikan di hutan, dan pertarungan melawan. Penumpang baru terdengar seperti delusi kolektif akibat kelelahan dan tekanan. Polisi mencatat kesaksian mereka sebagai upaya untuk menutupi kecerobohan. Supir yang mengambil jalur tidak resmi, Bagas dan Bimo, menjadi fokus utama interogasi. Mereka bersikeras tentang desa Watu Ireng dan makhluk yang merenggut 3 penumpang. Ketika ditunjukkan data GPS bis yang hanya menunjukkan pergerakan bis yang berputar-putar di area kebun teh selama 5 jam. Mereka hanya bisa diam, tidak ada bukti fisik yang mendukung cerita mereka. Selain luka bakar kecil di kain lusuh di jok kursi belakang dan bekas lumpur hitam pekat yang cepat mengering di lantai bis. Penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa 3 penumpang yang hilang kemungkinan besar turun di tempat yang salah dan tersesat di perkebunan. Namun tidak ada jejak yang ditemukan setelah pencarian besar-besaran selama 7 hari. Akhirnya, mereka dinyatakan hilang secara misterius. Bagas diberhentikan dengan tidak hormat. Kepercayaannya terhadap jalan pintas dan kegagalan melindungi penumpang menjadi alasan utama. Bimo, karena kesetiaannya pada Bagas, memilih mengundurkan diri. Dunia perlahan melupakan insiden bis Mutiara malam itu, menganggapnya sebagai salah satu dari banyak kasus orang hilang di jalur pedalaman Jawa. Namun, bagi Bagas, malam di hutan larangan itu adalah kenyataan yang tidak akan pernah pudar. Beberapa minggu setelah kejadian, Bagas mulai menjalani kehidupan baru sebagai sopir angkutan barang lokal. Ia berusaha keras untuk melupakan, tetapi bayangan wajah rata dan tawa serak penumpang baru terus menghantuinya. Ia tahu ia telah membawa pulang sesuatu dari hutan larangan itu. Suatu malam, saat ia sedang memuat karung beras di gudang, Bimo datang mengunjunginya. Bimo tampak lebih kurus, matanya cekung. "Pak Bagas," kata Bimo pelan, "saya yakin Bapak akan mengerti." Bimo membuka telapak tangannya. Di sana, di tengah telapak tangannya, terdapat bekas luka melingkar
berwarna hitam, mirip seperti bekas gigitan nyamuk, tapi dengan pola seperti akar kering. Sejak kita kembali, setiap saya tidur, saya mendengar bisikan. Bimo melanjutkan. Suaranya bergetar. Mereka memanggil nama saya. Mereka bilang, mereka akan datang lagi. Mereka bilang, mereka sudah menandai kita. Bagas terdiam. Ia membuka kemejanya. Di bahu kirinya, tempat tabung pemadam api mengenai penumpang baru. Terdapat bekas luka yang sama persis dengan yang ada di tangan Bimo. Berbentuk pola akar kering yang menghitam. Makhluk itu memang terluka dan mundur. Tetapi ia telah meninggalkan jejaknya. Kita tidak keluar dengan bersih, Bim. Bisik Bagas. Kita ditandai. Mungkin mereka menganggap kita sebagai pembayar untuk utang jiwa 3 penumpang itu. Bimo menatap mata Bagas. Ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Bagas menatap kegelapan di luar jendela gudang. Malam itu, ia tidak mendengar suara jangkrik atau gonggongan anjing. Hanya keheningan. Keheningan yang sama persis dengan yang ia rasakan di tengah kabut tebal Desa Watu Ireng. Kita harus selalu waspada, Bim, jawab Bagas, memasang kembali kemejanya. Dan yang paling penting, kita tidak boleh lagi mengambil jalan pintas. Tidak ada yang namanya jalan pintas yang aman, terutama jika itu melewati pintu masuk hutan larangan. Di kejauhan, di batas pandangan mata, seberkas kabut putih tipis mulai merayap pelan, seolah mencari-cari mereka. Bagas tahu, makhluk-makhluk dari hutan larangan itu tidak akan pernah menyerah. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk menagih janji yang tidak pernah mereka buat. Kisah supir bis tersesat di Jawa Tengah telah berakhir. Namun, bagi Bagas dan Bimo, mimpi buruk itu baru saja dimulai. Dan bayangan-bayangan dari kegelapan akan menjadi penumpang abadi dalam hidup mereka.